Ardi, seorang TKI asal Indonesia yang bekerja di Amerika sebagai teknisi servis handphone, hidup sederhana sambil menabung demi keluarganya di kampung. Suatu hari, saat memperbaiki ponsel seorang pria kaya bernama Daniel, Ardi menemukan pesan dan foto yang membuktikan Daniel berselingkuh. Hatinya bimbang, tapi pada akhirnya ia memilih memberitahu Melissa, istri Daniel, tentang kenyataan pahit itu. Melissa awalnya marah dan menganggap Ardi lancang ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Namun, saat bukti tak bisa lagi disangkal, ia runtuh dalam kesedihan. Ardi yang tulus kemudian menjadi sandaran curhat. Dari pertemuan-pertemuan singkat, kedekatan mereka berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar simpati. Namun, cinta terlarang itu membawa risiko besar. Daniel mulai mencurigai kedekatan mereka. Sementara Melissa dihadapkan pada pilihan antara mempertahankan rumah tangganya yang hancur atau mengejar kebahagiaan baru bersama pria sederhana bernama Ardi. Ardi menatap papan nama kecil yang tergantung di atas pintu kaca. Quick Fix Phone Repair. Toko servis handphone itu menjadi tempatnya bekerja sejak 2 tahun lalu di New York. Meski hanya berukuran kecil, toko itu selalu ramai. Orang Amerika terbiasa mengganti ponsel baru saat rusak, tapi di daerah tertentu seperti Queens, banyak juga yang memilih memperbaikinya karena lebih murah. Di sanalah Ardi mendapat tempat untuk mencari nafkah. Setiap pagi, ia datang lebih awal, membersihkan etalase kaca berisi aksesoris ponsel, lalu duduk di kursi kayu dengan obeng kecil di tangan. Seragamnya sederhana, kaos hitam polos dengan celana jeans yang sudah agak pudar warnanya. Dari luar, tidak ada yang menyangka ia seorang TKI yang dulu sempat kesulitan mencari pekerjaan ilegal sebelum akhirnya mendapat sponsor dari pemilik toko. Ardi sering tersenyum sendiri ketika mengingat perjuangannya. Di kampung, ia hanyalah anak desa yang gagal kuliah karena biaya. Ayahnya sudah tiada, ibunya hanya seorang penjual gorengan. Karena ingin membantu keluarga, ia nekat berangkat ke Amerika, mengikuti jejak seorang teman yang lebih dulu bekerja di sana. Hidup di negeri asing ternyata tidak mudah. Bahasa, budaya, dan statusnya sebagai pekerja migran membuatnya sering dianggap rendah. Tapi Ardi bertahan. Ia tahu, keluarganya di kampung menggantungkan harapan padanya. Ardi, ini ada orderan baru. Cek dulu ya, mungkin cuma ganti baterai. Suara itu datang dari Emer Johnson, pemilik toko, seorang pria parubaya keturunan Meksiko yang sudah dianggap Ardi seperti keluarga sendiri. "Siap, Pak," jawab Ardi sambil tersenyum. Tangannya cekatan membuka casing ponsel yang masuk. Hari-hari Ardi berjalan biasa saja. Tapi sejak sebulan terakhir, ada satu pelanggan yang sering menarik perhatiannya. Wanita berambut pirang dengan wajah cantik dan gaya elegan. Dia biasanya datang bersama suaminya, seorang pria berjas rapi yang selalu tampak sibuk. Wanita itu pernah memperkenalkan diri sekilas. Namanya Melissa. Ia ramah, tapi caranya bicara terkesan hati-hati, seolah ada tembok yang tak mudah ditembus. Ardi hanya melayani sebatas pekerja dan pelanggan, tidak pernah lebih. Namun entah kenapa, tatapannya pada Melissa selalu meninggalkan rasa aneh di dadanya. Suatu sore, toko agak sepi. Ardi baru saja selesai memperbaiki layar retak milik seorang mahasiswa ketika pintu toko kembali terbuka. Daniel, pria berjas yang tak lain adalah suami Melissa, masuk tergesa-gesa. "Hey, bro, my phone, it's not working again," katanya cepat, meletakkan iPhone mahal di meja servis. Wajahnya tampak gelisah. Ardi mengangguk sopan. "I'll check it for you. Maybe it's software or hardware problem." Daniel hanya mengangguk singkat, lalu menerima panggilan telepon dan keluar dari toko, meninggalkan Ardi sendiri dengan ponsel itu. Dengan hati-hati, Ardi mulai membongkar. Biasanya ia fokus hanya pada perangkat, tidak pernah ingin tahu isi ponsel pelanggan. Namun kali ini, saat mencoba menguji layar dan membuka galeri untuk mengecek kamera, ia tak sengaja melihat foto-foto yang membuatnya terdiam. Foto Daniel bersama seorang wanita muda yang jelas bukan Melissa. Mereka terlihat terlalu dekat, berpelukan di sebuah restoran, bahkan ada beberapa foto ciuman. Ardi refleks menutup layar.
Jantungnya berdegup kencang. Ini, jangan-jangan, gumamnya dalam hati. Ia mencoba mengabaikan. Tapi saat mengetes aplikasi pesan, notifikasi masuk. Pesan itu dari kontak bernama Baby Hati Merah 2. Kalimatnya jelas-jelas mesra. Can't wait to see you tonight. Melissa want to know anything, wajah dengan sebelah mata mengedip. Ardi langsung menutup aplikasi itu dengan wajah tegang. Tangannya bergetar. Ia merasa seperti sedang memegang rahasia besar yang bukan urusannya. Ketika Daniel kembali masuk untuk mengambil ponselnya, Ardi hanya berkata singkat, "Sudah normal, silakan dicek." Daniel tidak mencurigai apapun. Ia membayar, tersenyum tipis, lalu pergi. Namun, hati Ardi gelisah sepanjang sore itu. Ia tahu kebenaran pahit tentang rumah tangga seseorang. Pertanyaannya, apakah ia harus diam saja? Malamnya, di kamar sewa kecilnya, Ardi terbaring gelisah. Bayangan wajah Melissa muncul di kepalanya. Wanita itu pernah berkata singkat kepadanya saat menunggu suaminya. "You're very honest. I like that." Kalimat sederhana, tapi penuh arti. Ardi membolak-balik ponselnya sendiri. Ia ingin menutup mulut rapat-rapat. Toh, itu bukan urusannya. Tapi hatinya tak tega. Bagaimana jika di kampung ibunya diperlakukan seperti Melissa? Hidup dengan pria yang diam-diam berkhianat? Ardi, kamu ini kenapa sih? Jangan ikut campur urusan orang. Nanti malah bahaya buat kamu sendiri. Ia berbisik pada dirinya. Tapi semakin ia mencoba menepis, semakin jelas bayangan Melissa menangis sendirian karena dibohongi suaminya. Keesokan harinya, toko kembali ramai. Ardi berusaha bekerja seperti biasa, tapi pikirannya kacau. Saat ia sedang menempelkan tempret gelas pada layar ponsel pelanggan, pintu toko berbunyi. Melissa masuk, kali ini sendirian. Rambut pirangnya tergerai. Ia mengenakan dress sederhana warna biru. Senyumnya sopan, tapi matanya tampak lelah. "Good morning." Sapa Melissa. "Good morning, Mrs. Melissa," jawab Ardi, berusaha tenang. Melissa menyerahkan ponselnya. "The charging port doesn't work. Can you fix it?" "Of course," kata Ardi, mengambil ponsel itu dengan hati-hati. Saat Ardi sibuk memeriksa, Melissa duduk di kursi tunggu. Ada jeda hening di antara mereka. Hingga tiba-tiba Melissa berkata pelan, "You know, sometimes Daniel is too busy. He doesn't even notice when I message." Ardi menoleh sekilas. Kata-kata itu terdengar seperti keluhan yang keluar tanpa sengaja. Hatinya makin gelisah. Ia ingin mengatakan apa yang ditemukannya kemarin. Tapi bibirnya terhenti. Bagaimana kalau Melissa justru marah? Bagaimana kalau ia menuduh Ardi memata-matai? Pekerjaan servis selesai. Ardi menyerahkan ponsel dengan senyum tipis. "It's working now." Melissa mengucapkan terima kasih, lalu pergi. Ardi menatap kepergiannya dengan dada sesak. Ada beban besar yang belum tersampaikan. Malam itu, hujan turun deras di luar jendela apartemen sewa Ardi. Ia duduk sendirian dengan segelas teh hangat. Pikirannya campur aduk. Ia tahu, hidupnya sudah cukup rumit sebagai TKI di negeri orang. Masalah dokumen, masalah uang, semua sudah cukup membuatnya pusing. Tapi entah mengapa, wajah Melissa terus menghantuinya. Ardi merasakan sesuatu yang asing, bukan hanya iba, tapi juga rasa tertarik yang sulit dijelaskan. Ia tidak tahu apakah perasaan itu benar atau hanya sekadar simpati. Satu hal yang ia tahu, rahasia di dalam ponsel Daniel bisa mengubah segalanya. Ardi menatap keluar jendela, ke arah lampu-lampu kota New York yang berkilauan. Harusnya aku diam. Tapi, apa aku tega melihat dia terus dibohongi? Gumamnya lirih. Hatinya diliputi dilema. Dan ia tidak tahu, keputusan kecil yang akan diambilnya nanti bakal menyeretnya ke dalam kisah cinta terlarang penuh resiko, yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu toko Quick Fix tidak terlalu ramai. Ardi duduk di bangku kayu sambil menunggu pelanggan. Tangannya sibuk membongkar sebuah ponsel Android rusak, tapi pikirannya tidak fokus. Sejak kejadian beberapa hari lalu,
Ia masih terus memikirkan rahasia yang tanpa sengaja ia temukan di ponsel Daniel. Ia mencoba menenangkan diri dengan berkata dalam hati, "Ardi, kamu cuma tukang servis HP. Jangan ikut campur. Ini bukan urusanmu." Namun suara lain dalam hatinya membantah, "Kalau kamu diam, berarti kamu membiarkan seorang istri dibohongi. Apa itu adil?" Suara bel pintu toko berbunyi. Ardi mengangkat kepalanya. Melissa masuk. Kali ini terlihat lebih rapi daripada biasanya. Ia mengenakan mantel krem dan sepatu boots. Rambutnya disisir rapi. Meski tampak cantik, wajahnya terlihat murung. "Good afternoon, Ardi," sapanya dengan suara pelan. "Good afternoon, Mrs. Melissa," jawab Ardi sambil menaruh obengnya. Melissa mendekat ke meja servis. Ia menaruh ponsel di atas meja. "The screen froze again. Maybe you can fix it." Ardi mengambil ponsel itu. "I'll check it." Saat Melissa duduk di kursi tunggu, toko sepi. Emer Johnson sedang keluar membeli makan siang. Ardi hanya berdua dengan Melissa. Udara di dalam ruangan terasa menegangkan. Ardi melihat wajah Melissa yang sedang menunduk. Ia seperti menyembunyikan banyak pikiran. Hati Ardi makin bimbang. Ia bisa saja memperbaiki ponsel itu tanpa berkata apa-apa. Tapi perasaan tidak tega mendorongnya untuk membuka mulut. "Mrs. Melissa." Suara Ardi terdengar hati-hati. Melissa menoleh. "Yes." Ardi menelan ludah. "I'm sorry if I'm being rude. But there's something in it to tell you. It's about your husband's phone." Melissa langsung menegang. "What do you mean?" Ardi ragu sejenak. Tapi akhirnya ia berkata, "Last week, he came here to fix his iPhone. I accidentally shallallahu alaihi wasallam some photos and messages. I didn't mean to, but it appeared while I was testing the phone. I shallallahu alaihi wasallam him with another woman." Wajah Melissa berubah pucat. Matanya melebar. "Are you serious?" Ardi mengangguk pelan. "I'm sorry. I know it's not my business, but I thought you should know." Melissa berdiri. "Do you have proof?" Suaranya bergetar. Ardi panik. I didn't take any picture. I didn't copy anything. But I shallallahu alaihi wasallam it clearly. Pictures, messages, very clear." Melissa menutup wajah dengan kedua tangannya. Tubuhnya gemetar. Ia berusaha menahan air mata. Tapi suaranya pecah. "God, I knew it. I knew something was wrong. He has been distant. Always busy. Always with excuses." Ardi hanya bisa diam. Ia merasa bersalah sudah membuat Melissa hancur. Tapi pada saat yang sama, ia juga lega karena akhirnya tidak lagi menyimpan beban sendirian. Melissa menatap Ardi dengan mata basah. "Why did you tell me? You could have just stayed silent." Ardi menghela napas. "Because I don't want to see a good woman being lied to. Back in my country, my mom raised me to always be honest. I can't just ignore it." Ada jeda panjang. Melissa hanya menatapnya, seakan menilai ketulusan kata-katanya. Siang itu Melissa tidak langsung pulang. Ia duduk cukup lama di kursi tunggu, menunduk sambil memainkan cincin kawinnya. Ardi tidak berani mendekat terlalu jauh. Ia hanya menyiapkan segelas air putih dan meletakkannya di meja dekat Melissa. "Thank you," ucap Melissa pelan sambil menerima gelas itu. Ardi kembali ke meja servis. Namun suasana tetap tegang. Hingga akhirnya Melissa berkata lirih, "You know, sometimes I feel so lonely even though I have everything. Big house, money, status, but no love. Not anymore." Ardi menoleh sekilas. Hatinya ikut terenyuh. Ia bisa merasakan kesepian itu dari sorot mata Melissa. Tak lama kemudian, Melissa berdiri. "Please, don't tell anyone about this. Not even Daniel." "Of course," jawab Ardi cepat. "I won't." Melissa menghela napas panjang, lalu berjalan keluar dengan langkah berat. Hari-hari berikutnya, Melissa mulai sering mampir ke toko Quick Fix. Awalnya ia berpura-pura datang untuk memperbaiki ponsel atau membeli aksesoris.
Tapi semakin lama, ia duduk lebih lama, bahkan tanpa alasan yang jelas. Kadang ia hanya berkata, "I just need some place quiet." Kadang ia curhat, "Daniel didn't come home last night. He said he was on a business trip." Ardi tidak pernah mengomentari secara langsung. Ia hanya mendengarkan. Terkadang memberi jawaban sederhana, "I'm sorry to hear that," atau "Stay strong, Mrs. Melissa." Tapi semakin sering Melissa datang, semakin kuat rasa iba dalam hati Ardi. Ia melihat wanita itu bukan hanya sebagai istri dari pelanggan kaya, tapi sebagai manusia yang sedang rapuh. Suatu sore, toko hampir tutup. Melissa kembali datang. Kali ini wajahnya terlihat merah karena menangis. Ia langsung duduk tanpa bicara. Ardi merasa canggung, tapi akhirnya memberanikan diri mendekat. "Mrs. Melissa, are you okay?" Melissa menggeleng. "No more. I found a hotel receipt in Daniel's jacket. He lied to me again." Air matanya jatuh. Ardi spontan mengambil tisu dan memberikannya. Melissa menerimanya dengan tangan gemetar. "Why is he doing this to me? I'm not enough," katanya sambil terisak. Ardi menghela napas berat. "It's not your fault. Some people, they don't appreciate what they have." Melissa menatap Ardi. Sorot matanya penuh luka. "You're different, Ardi. You speak with honesty. Something Daniel lost long time ago." Kata-kata itu membuat dada Ardi bergetar. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya yang mulai memerah. Keesokan harinya, Daniel datang sendiri ke toko. Wajahnya terlihat lelah tapi ekspresinya sinis. Ia menaruh ponselnya di meja. "Fix this, fast." Ardi hanya mengangguk. Tapi saat Daniel menunggu, ia memperhatikan sekitar dengan tatapan curiga. "You've been talking to my wife, haven't you?" tanyanya tiba-tiba. Ardi kaget. "What? No, sir. Only about her phone." Daniel menyipitkan mata. "Good. Keep it that way." Ucapan itu terdengar seperti ancaman. Ardi menahan diri untuk tidak menjawab. Ia hanya menunduk dan terus bekerja. Di dalam hati, Ardi sadar bahwa rahasia ini mulai membawa bahaya untuk dirinya. Malam itu, Ardi tidak bisa tidur. Kata-kata Melissa terngiang-ngiang di kepalanya. "You're different, Ardi. You speak with honesty." Ia merasa antara bahagia dan takut. Bahagia karena dihargai. Takut karena tahu situasi ini bisa menghancurkannya kapan saja. Ardi menatap langit-langit kamar sewa kecilnya. Ia tahu, ia sudah melangkah terlalu jauh dalam urusan rumah tangga orang lain. Tapi entah kenapa, ia tidak bisa menyesal. Hatinya berkata, ini baru permulaan. Hari itu langit New York mendung. Hujan turun tipis sejak pagi. Toko Quick Fix Phone Repair tidak terlalu ramai. Hanya ada 2 pelanggan yang datang bergantian. Ardi duduk di kursinya sambil membersihkan sisa-sisa debu dari motherboard ponsel. Hatinya gelisah. Semakin sering Melissa datang ke toko, semakin ia merasa berada di posisi sulit. Di satu sisi, ia ingin membantu wanita itu yang jelas sedang menderita. Di sisi lain, ia tahu semakin ia dekat, semakin besar risiko yang harus ia tanggung. Pikirannya buyar ketika pintu kaca terbuka keras. Melissa masuk dengan wajah tegang. Ia tidak seperti biasanya. Matanya merah, rambutnya sedikit berantakan, dan cara jalannya cepat seakan menahan amarah. "Melissa." Ardi refleks berdiri. Wanita itu tidak membalas sapaan. Ia langsung mendekat ke meja servis dan menatap Ardi dengan mata penuh emosi. "You," katanya dengan nada tinggi. "Did you tell me the truth about Daniel? Or did you make it up?" Ardi terkejut. "What? No, I didn't make it up. I told you exactly what Sallallahu Alaihi Wasallam." Melissa memukul meja dengan tangannya. "Then why did Daniel say you were lying? He said you're trying to ruin our marriage." Ardi kaget. Jadi Daniel sudah tahu. Itu berarti Melissa sudah menyinggung soal perselingkuhan di rumah. Dan suaminya membalikan tuduhan. Ardi mencoba menenangkan diri. "Melissa, listen to me.
I swear I did lie. Shallallahu alaihi wasallam the photos, the messages. I would never make something like that up. Melissa menggeleng keras. Air mata mulai menetes. Do you know what happened last night? I confronted Daniel. I told him about what you said. And he screamed at me. He told me I was paranoid. He said you were a stupid repairman who wanted to get closer to me. Kata-kata itu menusuk hati Ardi. Ia tahu cepat atau lambat Daniel akan memutarbalikkan cerita. Ardi melangkah maju, berusaha meyakinkan Melissa. Please, you have to believe me. I did lie. I just wanted you to know the truth. Namun Melissa sudah dikuasai emosi. Do you even realize what you've done? You put me in danger. Daniel is furious. He said he makes you for slander. Do you understand what that means? You could lose your job, even be deported. Ardi terdiam. Itu benar. Sebagai TKI, posisinya sangat lemah. Sekali ada masalah hukum, ia bisa kehilangan semuanya. Melissa memandangnya dengan tatapan penuh luka. Why did you get involved, Ardi? Why did you just stay out of it? Suasana hening. Hanya suara hujan di luar jendela yang terdengar. Ardi menunduk. Ia merasa seluruh tubuhnya berat. Because I couldn't ignore it. If he kept silent, I would have felt guilty. I didn't want to see you being lied to. Melissa menutup wajah dengan kedua tangannya. Air matanya mengalir deras. Tapi kali ini tangisannya lebih karena frustrasi daripada kesedihan. You don't understand my life, Ardi. I can just walk away from this Mariage. I have a reputation. I have a family name. If this becomes public, I'll be the one who has humiliated, not him. Ardi ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Ia sadar posisinya sangat berbeda dengan Melissa. Ia hanyalah seorang imigran pekerja rendahan, sementara Melissa hidup di lingkaran sosial kelas atas. Melissa akhirnya duduk di kursi tunggu dengan tubuh lemas. Ardi menyiapkan segelas air putih, tapi kali ini Melissa menolaknya. Don't, katanya singkat. I don't need your pity. Kata-kata itu menusuk hati Ardi lebih dalam daripada ancaman Daniel. Ia merasa usahanya untuk jujur justru dianggap salah. Beberapa menit kemudian, Melissa berdiri. Ia menatap Ardi dengan wajah campuran marah dan terluka. For now, stay away from me. Don't say anything more about my husband. I need time to think. Ardi hanya bisa mengangguk lemah. Melissa kemudian keluar dari toko dengan langkah cepat, meninggalkan Ardi sendirian dengan perasaan kacau. Malam itu, kamar sewa Ardi terasa semakin sempit. Ia duduk di kasur tipis sambil menatap layar ponselnya yang kosong. Kenapa aku harus ikut campur? Gumamnya. Ia merasa bersalah karena membuat Melissa semakin menderita. Tapi di sisi lain, ia tahu yang dilakukannya benar. Ardi teringat kata-kata Melissa. Stay away from me. Hatanya perih. Ia tidak menyangka wanita itu akan marah sedemikian rupa. Namun jauh di dalam dirinya, ada rasa yang tak bisa ia bohongi. Ia peduli pada Melissa lebih dari sekadar pelanggan biasa. Itulah kenapa ia berani mengambil risiko. Keesokan harinya, suasana toko kembali berjalan normal. Tapi Ardi tidak bisa menghilangkan rasa takut. Bagaimana kalau Daniel benar-benar melaporkannya? Bagaimana kalau Melissa tidak pernah datang lagi? Emer Johnson sempat heran melihat Ardi bekerja tanpa semangat. You okay, Ardi? You lopale. Ardi tersenyum paksa. I'm fine, sir. Just didn't sleep well. Namun di dalam hatinya, ia tidak tenang sama sekali. Beberapa hari berlalu. Melissa tidak muncul di toko. Ardi semakin yakin kalau wanita itu benar-benar marah padanya. Suatu sore, ia sedang menutup toko ketika tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kaca. Ardi menoleh, dan matanya melebar. Melissa berdiri di luar, mengenakan mantel tebal dan syal. Wajahnya lelah, tapi tatapannya tidak semarah sebelumnya. Ardi membuka pintu. Melissa. Wanita itu masuk dengan cepat. Ia menurunkan syalnya, lalu duduk di kursi tunggu. Ardi bingung harus berkata apa.
I thought you didn't want to see me again. Melissa menunduk. I'm sorry for yelling at you the other day. I was angry, confused, and scared. But, I know you did lie. Deep down, I knew you were telling the truth. Ardi merasa lega sekaligus canggung. I never wanted to hurt you. I just wanted you to know what Sallallahu Alaihi Wasallam. Melissa menghela napas panjang. Daniel is hiding something big. He keeps disappearing. And when he asks questions, he gets violent. I feel trapped. Tatapannya beralih ke Ardi. Kali ini lebih lembut. You're the only person who dared to tell me the truth. That's why I came back. Ardi terdiam. Dadanya hangat, tapi juga takut. Ia tahu kedekatan ini berbahaya. Namun mendengar kata-kata Melissa, ia sadar satu hal. Hubungan mereka baru saja memasuki babak baru yang lebih rumit. Malam itu, setelah Melissa pulang, Ardi duduk termenung. Ia sadar, apapun yang terjadi ke depan, hubungannya dengan wanita itu tidak akan pernah sama lagi. Melissa sudah membuka pintu, meski sedikit, untuk kedekatan yang lebih personal. Dan Ardi tahu, dari sinilah semuanya akan mulai menjadi jauh lebih berbahaya. Ardi tidak bisa tidur malam itu. Kata-kata Melissa terus terngiang di kepalanya. Aku tidak percaya dia tega melakukannya. Wajah wanita itu penuh luka, meski berusaha tegar. Ardi hanya bisa duduk di kamarnya yang sempit, memandangi atap dengan rasa gelisah. Ia tahu, hidupnya di Amerika selama ini penuh perjuangan. Tapi entah mengapa, masalah orang lain kini ikut mengikat hatinya. Keesokan harinya, Ardi kembali bekerja di toko servis ponsel kecil milik temannya, Jimmy. Suasana toko cukup ramai. Orang-orang keluar masuk membawa ponsel rusak. Tapi pikirannya masih terbawa oleh Melissa. Saat istirahat siang, ia duduk sambil membuka bungkus nasi bekalnya. Jimmy yang memperhatikan langsung nyeletuk. Kau kelihatan kacau. Di, masalah uang lagi? Tanya Jimmy. Ardi menggeleng. Bukan. Cuma, aku kenal seorang wanita. Suaminya selingkuh. Dan aku yang gak sengaja tahu. Jimmy terdiam, lalu mendecak. Astaga, kau cari masalah. Jangan ikut campur urusan rumah tangga orang Amerika. Bahaya. Ardi hanya tersenyum tipis. Aku gak bisa diam, Jim. Dia butuh seseorang buat dengerin. Jimmy mengangkat bahu. Ya terserah. Tapi hati-hati. Jangan sampai kau sendiri yang terluka. Malam harinya, Melissa kembali menghubungi Ardi. Suaranya terdengar lebih tenang, meski masih berat. Ardi, aku ingin bertemu. Ada yang ingin kubicarakan. Ardi ragu sejenak, tapi akhirnya setuju. Mereka janjian di sebuah kafe sederhana dekat rumah Melissa. Ketika Ardi sampai, Melissa sudah duduk dengan wajah tanpa make-up. Berbeda dengan penampilan glamor biasanya. Ia terlihat lebih rapuh, tapi justru sisi itu membuat Ardi semakin iba. Aku sudah coba bicara dengan suamiku, kata Melissa lirih. Dia malah marah dan menuduhku terlalu curiga. Padahal buktinya jelas. Ardi menunduk. Aku minta maaf, Melissa. Aku nggak bermaksud merusak rumah tanggamu. Aku hanya nggak tega lihat kau disakiti. Melissa menatap Ardi lama, seakan mencari ketulusan di matanya. Kau pria pertama yang jujur padaku. Kau tahu, di dunia kami, orang-orang lebih peduli pada penampilan dan uang. Jarang ada yang tulus. Ardi merasakan dadanya sesak. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Hanya diam, mendengarkan. Beberapa minggu berjalan, hubungan mereka semakin dekat. Melissa sering curhat lewat telepon. Kadang mengundang Ardi makan malam dengan alasan, teman bicara. Ardi mencoba menahan diri, tapi perlahan ia mulai merasakan sesuatu yang tidak seharusnya. Setiap kali melihat Melissa tersenyum karena ucapannya, ada kehangatan aneh di dadanya. Namun, masalah besar datang tanpa diduga. Suatu sore, saat Ardi sedang duduk di ruang tamu rumah Melissa, suami Melissa, David, tiba-tiba pulang lebih cepat. Pintu terbuka keras, dan langkah kaki terdengar di koridor.
Ardi langsung panik. Melissa berdiri dengan wajah pucat. "Ardi, cepat sembunyi," bisiknya. Ardi buru-buru berlari ke dapur dan bersembunyi di balik pintu. Ia bisa mendengar suara David yang berat. "Kau di rumah? Kenapa pintu mobil ada di luar?" Suara David terdengar curiga. Melissa mencoba tenang. Ya, aku di rumah. Baru saja beres-beres." David berjalan masuk. Matanya menyapu sekeliling. "Kau sendirian?" Melissa mengangguk cepat. "Ya, tentu saja." Ardi menahan napas di tempat persembunyiannya. Detik-detik terasa sangat panjang. David sempat membuka kulkas, mengambil botol bir, lalu duduk di ruang tamu. Ardi hampir kehabisan akal untuk keluar tanpa ketahuan. Tak lama kemudian, telepon David berdering. Pria itu bangkit dan berjalan keluar ke halaman sambil bicara dengan suara keras. Melissa cepat-cepat menghampiri Ardi. "Cepat keluar lewat pintu belakang. Jangan sampai dia tahu." Ardi berlari keluar. Jantungnya berdetak kencang. Begitu sampai di jalan, ia menarik napas panjang. Bahayanya terlalu besar. Ia tahu hubungan ini tidak bisa berlanjut seperti ini. Beberapa hari kemudian, Melissa menelepon dengan suara bergetar. "Ardi." David semakin kasar. Dia mulai curiga. "Aku takut." Ardi merasa hatinya hancur. Ia ingin membantu, tapi sadar dirinya hanya orang asing di negeri ini, tanpa kekuatan. "Melissa, kau harus hati-hati. Kalau dia menyakitimu, lapor polisi." Melissa terdiam lama. "Aku tidak percaya pada mereka. Aku hanya percaya padamu." Kalimat itu menusuk hati Ardi. Ia mulai sadar, bukan hanya Melissa yang butuh dirinya, tapi ia sendiri juga sudah jatuh terlalu dalam. Sementara itu, David mulai melakukan penyelidikan diam-diam. Ia mengecek riwayat telepon Melissa, bahkan menyuruh temannya mengikuti aktivitas istrinya. Hingga suatu hari, saat Melissa dan Ardi sedang duduk di kafe kecil, seseorang diam-diam mengambil foto mereka berdua. Foto itu kemudian sampai ke tangan David. Dan sejak hari itu, badai besar benar-benar dimulai. Hari itu suasana toko tempat Ardi bekerja tidak seperti biasanya. Pelanggan datang silih berganti, tapi pikiran Ardi tidak tenang. Semalam Melissa menghubunginya dengan suara panik. Ia bilang David berubah semakin kasar, bahkan mulai memeriksa ponselnya. Ardi tahu cepat atau lambat kebersamaan mereka akan terbongkar. "Ardi, kau melamun lagi," tegur Jimmy sambil menepuk bahunya. Ardi tersentak. Iya, maaf. Aku cuma capek." Jimmy menatapnya lekat-lekat. "Capek? Atau ada masalah dengan wanita yang kemarin kau ceritakan?" Ardi diam. Ia tidak berani menjawab. Jimmy mendesah panjang. "Aku sudah bilang jangan terlalu dalam. Orang-orang kaya di sini bisa berbahaya. Jangan sampai kau habis terjerat masalah." Ardi hanya menunduk. Ia tahu temannya benar, tapi hatinya sudah tidak bisa mundur lagi. Sore harinya, Ardi menerima pesan dari Melissa. "Kau bisa datang? Aku butuh bicara. Penting." Ardi langsung menutup toko lebih awal dan bergegas ke rumah Melissa. Begitu sampai, Melissa sudah menunggunya di ruang tamu. Wajahnya pucat, matanya sembab seperti habis menangis. "Ardi, dia tahu," ucap Melissa dengan suara parau. Ardi terkejut. "Apa maksudmu?" Melissa menyerahkan sebuah amplop. Di dalamnya ada beberapa foto dirinya bersama Ardi di kafe. Jelas sekali diambil diam-diam. "Dia punya ini." Dia marah besar. "Dia bilang kalau aku macam-macam lagi, dia akan membuatmu menyesal." Ardi menelan ludah. Tangannya bergetar memegang foto itu. "Sial, siapa yang ambil?" Melissa menggeleng. "Aku tidak tahu. Tapi dia selalu punya cara. Dia punya banyak koneksi." Suasana hening. Ardi bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ia sadar, hidupnya benar-benar dalam bahaya. Malam itu, ketakutannya menjadi kenyataan. Saat Ardi pulang dari rumah Melissa,
Sebuah mobil hitam berhenti mendadak di depan gang menuju apartemennya. Dua pria besar keluar. "Kau Ardi?" Salah satunya bertanya dengan nada kasar. Ardi menegakkan badan. "Ya, kenapa?" Pria itu menyeringai. "Bos kami bilang, jauhi istrinya. Kalau tidak, kau akan merasakan akibatnya." Tanpa banyak kata, salah satu dari mereka meninju perut Ardi keras-keras. Ardi terhuyung jatuh ke tanah, kesakitan. Pria itu menendang sekali lagi sebelum mereka pergi begitu saja. Ardi meringis menahan sakit. Untung saja tidak ada orang yang melihat kejadian itu. Ia sadar ancaman David bukan main-main. Keesokan harinya, Melissa datang ke toko dengan wajah panik. Begitu melihat Ardi yang jalannya pincang, ia langsung menutup mulut dengan tangan. "Tuhan, apa yang mereka lakukan padamu?" Ardi berusaha tersenyum meski wajahnya lebam. "Hanya sedikit peringatan. Aku baik-baik saja." Melissa duduk, matanya berkaca-kaca. "Ini salahku. Seharusnya aku tidak menyeretmu sejauh ini." Ardi menatapnya serius. "Tidak, Melissa. Jangan salahkan dirimu. Aku yang memilih tetap ada di sisimu. Aku tahu risikonya." Melissa menunduk. Air matanya jatuh. "Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku ingin lepas dari David, tapi dia punya segalanya. Harta, koneksi, kekuasaan. Aku merasa terjebak." Ardi menggenggam tangannya. "Kalau kau sungguh ingin pergi, aku akan melindungimu. Kita bisa cari jalan keluar." Melissa menatap Ardi lama. Wajahnya penuh keraguan tapi juga harapan. "Kau sungguh mau melakukan itu untukku?" Ardi mengangguk mantap. "Ya, aku tidak akan meninggalkanmu." Namun, David tidak tinggal diam. Malam itu, ia pulang ke rumah dengan marah besar. Ia melemparkan amplop foto ke arah Melissa. "Jadi ini dia? Ini pria murahan yang kau pilih? Seorang imigran miskin yang cuma bisa betulin ponsel," teriak David. Melissa berdiri gemetar. "David, jangan bicara seperti itu. Kau yang berselingkuh duluan." "Diam," bentak David sambil menghantam meja hingga pecah. "Aku boleh selingkuh dengan siapapun. Tapi kau, istriku, berani mempermalukan aku dengan seorang TKI hina." Melissa menutup telinganya, menangis. David mendekat dengan tatapan penuh kebencian. "Kalau kau teruskan hubungan ini, bukan cuma dia yang akan celaka. Aku akan hancurkan hidupmu juga." Melissa hanya bisa terisak. Ia sadar David benar-benar serius. Keesokan paginya, Melissa memberanikan diri menemui Ardi. Mereka bertemu di taman kota yang agak sepi. "Ardi, kita tidak bisa begini lagi," ucap Melissa dengan suara parau. Ardi menatapnya tak percaya. "Maksudmu?" "Aku tidak mau kau terluka. David bisa melakukan apa saja. Aku harus menjauh darimu." Ardi terdiam lama. Dadanya terasa berat. "Melissa, jangan. Kita sudah sejauh ini. Kalau kita menyerah, semua sia-sia." Melissa menunduk, menahan tangis. "Aku tidak punya pilihan. Aku tidak mau melihatmu hancur hanya karena aku." Ardi menggenggam bahunya. "Dengar, aku bukan anak kecil. Aku tahu apa yang kulakukan. Kalau kita berjuang bersama, kita bisa lepas dari dia." Melissa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu Ardi tulus. Tapi ancaman David terlalu nyata. "Aku butuh waktu. Ardi, aku tidak bisa langsung memutuskan." Malam itu, Ardi kembali ke apartemennya dengan hati hancur. Ia menatap kaca, melihat wajah lebamnya sendiri. Dalam hati ia berkata, "Apakah aku sudah terlalu jauh? Atau inilah jalan yang harus kuambil?" Ardi tahu satu hal, meski penuh risiko, ia tidak akan bisa begitu saja melupakan Melissa. Hari-hari setelah pertemuan di taman terasa berat untuk Ardi. Melissa tidak menghubunginya selama hampir seminggu. Ponselnya sepi, dan setiap kali ia mencoba menelepon, tidak pernah diangkat. Ardi gelisah.
Ia tahu pasti David menekan Melissa. Di toko, Jimmy memperhatikan wajah Ardi yang murung. Kau harus hentikan semua ini, Di. Kalau kau terus memaksakan diri, kau bisa dideportasi atau lebih buruk lagi. Ardi mendesah panjang. Aku tahu, Jim. Tapi aku tidak bisa begitu saja meninggalkan dia. Dia butuh aku. Jimmy menggeleng. Kau yang butuh dia, lebih tepatnya. Ardi tidak menjawab. Hatinya kacau. Suatu malam, Melissa akhirnya menghubungi Ardi. Suaranya terdengar lemah. Ardi, aku tidak tahan lagi. David mengancam akan mengambil semua milikku kalau aku berani mengajukan cerai. Dia juga bilang akan melaporkanmu ke imigrasi. Aku takut. Ardi. Ardi mengepalkan tangan. Melissa, kau tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Kau harus melawan. Melissa terdiam lama sebelum menjawab. Aku tidak tahu caranya. Biarkan aku bantu. Kita bisa cari pengacara. Kita bisa buktikan perselingkuhan David. Kau punya hak untuk bebas. Melissa menarik napas berat. Ardi, kau tidak mengerti dunia kami. Uang bisa membeli apa saja. Bahkan pengadilan sekalipun. Ardi menahan napas. Ia tahu Melissa benar. Tapi menyerah bukan pilihan. Keesokan harinya, David datang langsung ke toko tempat Ardi bekerja. Jimmy yang sedang menjaga kaget melihat seorang pria tinggi dengan jas mahal masuk dengan langkah angkuh. Mana Ardi? Suara David dingin. Jimmy gugup. Dia ada di belakang. Ardi keluar. Wajahnya langsung menegang saat melihat David berdiri di depannya. Orang-orang di toko mulai memperhatikan. David menatap Ardi dengan senyum sinis. Kau pikir siapa dirimu? Cuma imigran miskin yang tidak punya apa-apa. Beraninya kau mendekati istriku. Ardi menatap balik tanpa gentar. Aku mungkin tidak punya apa-apa. Tapi aku tahu bagaimana caranya memperlakukan seorang wanita dengan benar. Sesuatu yang tidak pernah kau lakukan. David mengepalkan tangan, hampir memukul. Tapi menahan diri karena banyak orang melihat. Ia mendekat dan berbisik. Ini peringatan terakhir. Kalau kau tidak berhenti, aku pastikan kau hilang dari negeri ini selamanya. David lalu pergi, meninggalkan suasana tegang. Jimmy langsung menghampiri Ardi. Kau gila. Kau sengaja menantang dia di depan umum? Itu namanya bunuh diri. Ardi menghela napas berat. Aku sudah muak. Jim, aku tidak bisa terus sembunyi. Beberapa hari kemudian, Melissa nekat datang ke apartemen Ardi. Wajahnya terlihat lelah. Aku sudah memutuskan, katanya dengan suara tegas. Aku akan pergi dari David. Aku tidak peduli apa yang akan dia lakukan. Aku tidak bisa hidup dengan ketakutan lagi. Ardi menatapnya, setengah kaget, setengah lega. Kau yakin? Ini tidak akan mudah. Melissa mengangguk mantap. Aku tahu. Tapi aku lebih takut kehilangan diriku sendiri daripada kehilangan semua harta itu. Malam itu, mereka duduk lama membicarakan rencana. Melissa akan mengajukan cerai. Meskipun itu berarti menghadapi kekuatan David, Ardi berjanji akan selalu ada di sisinya. Namun, David ternyata sudah lebih dulu bergerak. Esok paginya, imigrasi datang ke apartemen Ardi dengan surat pemeriksaan. Ardi panik. Jimmy yang ikut datang membisiki, itu pasti ulah David. Ardi berusaha tenang saat ditanya soal dokumen dan izin kerja. Untungnya, semua dokumen Ardi masih sah. Petugas akhirnya pergi, tapi jelas sekali peringatan itu datang dari tangan David. Beberapa minggu berlalu, proses perceraian Melissa mulai berjalan. Pengacaranya mencoba mengumpulkan bukti perselingkuhan David. Tapi David melawan dengan kekuatan uang. Ia menyuap saksi, bahkan mencoba menyudutkan Melissa seolah-olah yang berselingkuh duluan. Di persidangan pertama, David duduk dengan penuh percaya diri, sementara Melissa tampak rapuh. Ardi yang ikut hadir hanya bisa menggenggam tangan Melissa untuk menguatkan. Saat sidang ditunda, David mendekati mereka. Lihatlah, kau tidak akan pernah menang.
Kau pikir pengadilan ini peduli dengan kebenaran? Tidak, Melissa. Mereka peduli pada uang. Dan aku punya lebih banyak daripada yang bisa kau bayangkan. Melissa menunduk, hampir menyerah. Tapi Ardi menatap David dengan tegas. Uangmu mungkin bisa membeli segalanya, tapi tidak bisa membeli hati seseorang. Kau sudah kehilangan itu sejak lama. David tertawa sinis lalu pergi. Hari-hari selanjutnya penuh tekanan. Melissa hampir menyerah. Mungkin aku harus berhenti. Ardi, aku tidak bisa melawan dia. Ardi memegang wajahnya dengan lembut. Melissa, kau sudah terlalu lama hidup di bawah bayangannya. Ini kesempatanmu untuk bebas. Aku tidak peduli kalau aku harus melawan dunia. Aku akan tetap di sisimu. Kata-kata itu memberi kekuatan baru pada Melissa. Ia memutuskan melanjutkan gugatan. Puncaknya terjadi di persidangan terakhir. Pengacara Melissa berhasil menemukan saksi kunci, seorang wanita yang pernah diselingkuhi David dan bersedia bersaksi. Kesaksian itu membuat hakim berpikir ulang. Di ruang sidang yang tegang, David marah besar. Ia berteriak, menuduh semua orang berbohong. Tapi amarahnya justru membuat posisinya semakin lemah. Hakim akhirnya memutuskan, Melissa berhak atas kebebasannya, dan David dinyatakan bersalah karena kekerasan verbal serta perselingkuhan. Melissa menangis terisak. Ardi merangkulnya. Lega karena perjuangan mereka tidak sia-sia. Beberapa bulan kemudian, hidup Melissa perlahan berubah. Ia pindah ke apartemen baru yang lebih sederhana, jauh dari kemewahan rumah lamanya. Tapi kali ini ia merasa lebih bebas. Ardi tetap bekerja di toko ponsel, tapi kini hidupnya punya tujuan baru. Setiap sore ia datang ke apartemen Melissa. Mereka makan bersama, berbicara, tertawa, dan merajut kebahagiaan sederhana. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon apartemen dengan secangkir kopi, Melissa menatap Ardi. Kau tahu, aku kehilangan banyak hal, tapi aku menemukan sesuatu yang lebih berharga. Ardi tersenyum. Apa itu? Melissa menggenggam tangannya. Kau. Ardi terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan seorang TKI sederhana bisa menjadi bagian penting dalam hidup seorang wanita mapan Amerika. Tapi kenyataan sudah bicara. Mereka saling berpandangan, lalu tertawa pelan. Tidak ada jaminan masa depan mereka akan mudah. Tapi setidaknya kini mereka bebas untuk memilih bersama.